还想挣扎？早就警告过你，别惹我！师傅天书， Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Si Hao episode 131, di mana pada episode sebelumnya Si Hao sedang bertarung dengan Di Chong. Dan terlihat Di Chong yang marah mengeluarkan Susanoo-nya yang merupakan metode rahasia kuil immortal. 此人先一乃无上。 Di Chong berkata bahwa segel immortal merupakan teknik harta tertinggi. Di Chong kemudian memanggil sebuah patung batu yang mengeluarkan energi untuk menyerang Si Hao. Melihat itu Si Hao hanya berkata bahwa teknik hanyalah sebuah teknik dan bakatlah yang tidak terkalahkan. Si Hao kemudian menggabungkan hukum petir dan teknik reinkarnasi untuk melawan segel immortal tertinggi. 术只是术，神才是无敌的。好厉害！ 将闪电符你融回古树中何久？也只能这。 Tapi Si Hao merasa hanya dengan kekuatan itu dia belum bisa memenangkan pertempuran ini. Si Hao dengan seluruh kekuatannya akhirnya mendorong kembali kekuatan segel immortal sehingga membuat Di Chong sedikit terkejut. 跟这么大的平手，我在这里是无法自己。能接下人先意，小看你了，有什么招都使出来吧。 Di Chong yang semakin kesal mulai memanggil kuil perunggu dan kuil itu memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Di Chong. Di Chong berkata kekuatan mengerikan dari praksi kunonya itu berada di luar imajinasi semua ahli biasa. 他骨下的提炼多可怕，根本就超出你这些三修的想象。 Mendengar itu Si Hao meremehkan Di Chong yang hanya mengandalkan dukungan guru dan praksinya. Dan tanpa harta-harta itu Di Chong bukanlah apa-apa. Pertempuran mereka kemudian berlanjut lagi dan terjadi saling baku hantam antara mereka. Dalam kesempatan itu Si Hao menggunakan armor perang Kaisar Guntur yang dia ambil sebelumnya. Melihat armor itu Di Chong mengatakan bahwa itu hanya baju yang usang. Tapi Si Hao merasakan bahwa armor itu mendukung kekuatan hukumnya, sehingga kekuatan hukumnya meningkat dan tidak kalah dengan ranah venerable tahap sempurna. 无需主动技法就可成为发言人，本来立法。这个铠甲技能科学体系，若非事先做起，几乎感觉由此加持，会发现是有尊长进大人吧？这家看起来不到他的存在，对付你，这件破烂从一。 Meski terlihat usang, armor itu memiliki asal-usul yang tidak biasa. Si Hao mengetahui bahwa armor itu bisa menyembunyikan napas sehingga seseorang akan sulit mendeteksi kehadirannya. Si Hao mulai menyerang Di Chong dengan semua kekuatannya dan Di Chong merasakan bahwa tubuh dan pikirannya masih belum utuh sehingga dia belum bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, Si Hao pasti akan mati dengan cepat. 可惜我并不能实现设法会杜绝，找死！不忍兵可把斩杀在人。 Di sisi lain, Si Hao terus mengarahkan tombaknya ke arah Di Chong dan dengan seluruh kekuatannya dia mendorong tombaknya hingga akhirnya menembus tubuh Di Chong sehingga Di Chong dibuat muntah darah dan terjatuh hingga mati. 还想挣扎？早就警告过你，别惹我！ Tapi Di Chong selamat dengan adanya jimat tulang. Saat Si Hao lengah, tiba-tiba saja segel immortal muncul dan menyerang Si Hao sehingga dia terjatuh. Melihat itu Zhong Tian dengan cepat menolong Si Hao dan Si Hao mengaku kalau dia ceroboh karena tidak menyangka Di Chong akan melakukan serangan diam-diam. 大爷，没想到他临死前还凝聚人间的偷袭。 Si Hao yang sedang terluka parah bersiap untuk memulihkan dirinya. Tapi memanfaatkan kesempatan itu, anak petir mulai menyerang Si Hao. Melihat itu Zhong Tian marah dan menahan kekuatan petir itu. 飞裂之毒！ Ahli lain juga mulai menyerang dengan kekuatan rotan, tapi Tai Yin muncul dan memakan rotan itu. Lalu dia meminta si gendut Chow Yuseng untuk membantu sebagai ganti makanannya yang telah dimakan. 好饱。怎么能抓着你这帮人？
人头主动现在胖子，战役还战，还不走？怎么现 Zhao Yusheng tidak punya pilihan dan mulai menyerang semua musuh dengan formasi pembunuh miliknya. Memanfaatkan keributan itu, Peri Yue Chan mulai menerjang ke arah Si Hao, tapi tiba-tiba muncul seorang wanita yang menahan Peri Yue Chan. 怎么仙子姐姐这样的人，光会替你挡开有何物，也要趁人之危吗？你可要记得姐姐的人情。 Wanita itu berkata agar Huang mengingat kebaikannya. Melihat wanita itu, Si Hao berpikir apa wanita itu mengenali identitasnya. Di saat yang sama, dua ahli muncul lagi dan menyerang Si Hao dengan menggabungkan kekuatan panahnya. Si Hao bangkit dan berusaha menahan, tapi dia tidak sanggup mengeluarkan kekuatannya karena lukanya yang sangat parah. 主人，你今日必死于此！伤势太重，皮了，他们不敢在我眼前叫嚣。 Melihat itu, Song Tian menahan panah dengan tubuhnya hingga dia terluka. Semua ahli mulai mengepung mereka dan menyerang mereka bersama-sama. Zhao Yusheng dan Tai Yin terlihat kewalahan untuk bertahan dari mereka. 态度太强，要是我将他们给你，你用他们护住大家，我冲出去一看。爷爷，敌人敌人，不可！放心，我先将你夺了数名性命。 Si Hao yang kesal mulai bergerak maju sendiri sambil berkata pada kakeknya bahwa musuh terlalu banyak dan kuat. Dia akan memberikan kakeknya tungku pil dan menggunakan tungku pil untuk melindungi semua teman mereka. Dan Si Hao akan pergi untuk mengalihkan perhatian musuh. Tentu saja kakeknya tidak setuju, tapi Si Hao meyakinkan bahwa dia memiliki jimat tulang dan mampu melakukan satu serangan mematikan. Si Hao kemudian memberikan tungku pil kepada kakeknya, dan di sisi lain terlihat Di Zhong yang kembali ke aula utama. 我先将你夺了数名性命符，如今我的神魂机制里必须这么做才能护大家住。这不是先那头人吗？不是，要不然我们全都和你死一手。 连他都被抢了，难不成又是那个黄水？ Melihat sang penerus kuil immortal dikalahkan, tentu saja semua ahli di sana terkejut. Mendengar suara itu, Di Zhong terlihat kesal dan dia menyimpan dendam pada Si Hao. Saat itu, setelah memberikan tungku pil pada kakeknya, Si Hao terbang dan menyerang semua ahli di sana. 我即便更伤。 Melihat Si Hao yang bergerak, semua ahli mulai mengepungnya, tapi Si Hao menggunakan kekuatan gunturnya dan menjatuhkan semua musuh yang mengepungnya. Melihat itu, Yue Chan dengan cepat menggunakan teknik perbaikan langit untuk keluar dari belenggu. 你可欺我！ Tapi saat dia menggunakan teknik itu, dia melihat sesuatu yang sama tentang Si Hao. Setelah lepas dari belenggu, Yue Chan dengan cepat terbang dan menusuk Si Hao dari belakang sehingga Si Hao berhasil dia bunuh. Tapi jimat tulang yang Si Hao miliki mampu menyelamatkan nyawanya. 他是哪派弟子？身上怎么也有命符？ 你们等我回来。 Melihat Si Hao memiliki jimat tulang, Yue Chan bingung dari praksi mana Si Hao berasal. Tapi hal yang mengejutkan terjadi di aula utama ketika Si Hao tiba di sana dengan jimat tulangnya. Tanpa banyak bicara, dia menyerang Di Zhong dan pengawalnya hingga muntah darah. 大人，以为用命符逃到外边就没事了吗？我来追杀你了，慌！ Si Hao mengatakan bahwa jimat tulang tidak bisa, membuatnya melarikan diri dan dia datang untuk membunuh Di Zhong. Di Zhong marah dan mulai menyerang Si Hao, tapi armor perang guntur bisa melindungi Si Hao. 这下咒竟然又来自无人区的气息。不仅斩杀了先进的人，还敢出来追杀，当真是魔王！ Melihat armor itu, ketua klan Qin berkata bahwa armor itu memiliki napas dari tanah tak bertuan. Terlihat Di Zhong benar-benar terpojok menghadapi Si Hao dan para ahli yang menonton berkata bahwa Huang benar-benar Raja Iblis karena dia berani keluar untuk membunuh Di Zhong. Si Hao berkata bahwa dia akan mengampuni Di Zhong kali ini lalu pergi untuk membantu teman-temannya. Melihat itu, Di Zhong tentu sangat kesal dan dia pergi mengejar Si Hao ke alam rahasia Yuan Tian. Saat itu terlihat Song Tian yang terluka parah karena harus melawan banyak ahli dan di saat terakhir Si Hao muncul membantu kakeknya. Si Hao berkata bahwa dia kembali untuk mengirim mereka semua ke neraka. 我又回来送你们上路。 Nah, tentu saja setelah kekuatannya kembali, Si Hao mulai mengamuk dan membunuh musuhnya. Tapi Song Tian mengatakan bahwa warisan lebih penting sehingga Si Hao menggunakan sungai langit untuk menahan semua musuhnya.
Mereka semua kemudian mulai mengambil warisan dan ternyata warisan itu dapat membantu seseorang mencapai batasan kecepatannya. 伤我亲朋了，好，先不传承了。还有谁？方才 Melihat itu, para ahli mulai berusaha keluar dari belenggu sungai langit, tapi Si Hao kembali dan bersiap menggunakan teknik barunya kepada mereka semua. Si Hao akhirnya bertarung dengan anak petir dan beradu kekuatan hukum guntur. 又不是只有你会。我刚从古书中学成搜地成 Si Hao kemudian menggunakan kemampuan penyusutan kekuatan dan bergerak dengan sangat cepat, sehingga membuat anak petir tidak bisa melihatnya. Serangan Si Hao akhirnya dengan mudah mengenai anak petir hingga tubuhnya hancur. 我刚从古书过话，学成了缩地成速神通，你闪电再快，快！还有谁敢上前？ Setelah membunuh anak petir, Si Hao menantang semua ahli yang ada di sana untuk maju jika mereka berani. Tapi tiba-tiba saja Di Chong muncul dan mencuri buku tulang itu lalu lari dari sana. Tentu saja semua ahli yang lain mulai mengejar Di Chong dan Si Hao menahan teman-temannya karena mereka sudah menguasai isi buku tulang. 下面还有好东西。地操作了，隔壁还不能争夺，此处还有机缘。 Mereka kemudian mencari sesuatu yang ada di bawah bantalan emas. Di sisi lain terlihat Peng Wu dari Akademi Qianxian muncul dan dia berhasil mengambil buku tulang dari Di Chong dengan mudah. Saat itu Si Hao menggunakan tungku pilnya untuk memberi makan kertas emas yang bersembunyi di bawah bantalan, sehingga kertas emas itu muncul di hadapan mereka dan dengan cepat Si Hao mengambilnya. Melihat itu, Yue Chan menyerang Si Hao untuk merebut kertas emas, tapi dengan teratai emas Si Hao berhasil mendorong Yue Chan. 放你离去！是你，已经活，怎么，仙子还想杀我2次？ 金莲遍地，追到了上界，但是活不出去了。我不懂你在说什么。石浩， Melihat kekuatan teratai emas itu, Yue Chan teringat akan Si Hao di alam bawah, sehingga dia menyadari bahwa Huang adalah Si Hao. Emosi Yue Chan meningkat dan dia mulai menyerang Si Hao, tapi Si Hao terlihat bertahan sambil menggoda istrinya ketika masih di dunia bawah. 好玄机彻底。仙子，小禅，还是相见，愿造一生阳气。不可能，你的刺身都又洞房了，如今你剩下一个麻，还让你叫直这身发生什么？我会感觉到的。好啊，那事儿都被你感应到了。 Si Hao mengatakan bahwa dia dengan tubuh kedua Yue Chan telah memiliki anak yang bernama Si Qiao Chan. Mendengar itu, Yue Chan terkejut karena dia bisa merasakan semua yang terjadi pada tubuh keduanya. Saat Yue Chan tidak waspada, Si Hao menggunakan teknik reinkarnasi pada Yue Chan dan dia bersama teman-temannya pergi dari sana. 现在，这可真是你，你放肆！果然开始疏于防备了。好了， Di sisi lain terlihat Di Chong yang sedang bertarung dengan Peng Wu dan dia berhasil mengambil buku tulang, tapi sayangnya buku tulang itu kembali ke tempat aslinya dan tidak bisa dibawa pergi. Yue Chan kemudian mulai memahami buku tulang itu dan Di Chong di sana untuk melindunginya. 我为你守阵。 Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye-bye.